Kebangun dong, dibukalah. Risa, katanya. Oi, kataku bilang. Aku buka karena dikunci. Pas dilihat, halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Risa. Saya salah satu kru dari Cilok, cerita lokal misteri khusus Bandung ya. Jadi saya akan mulai berbagi pengalaman. Mungkin ini part 1. Saya punya pengalaman yang memang benar-benar di luar nalar logika manusia. Di situ saya sebagai katakanlah peran utama yang memang benar-benar menimpa pada saya gitu kan. Ceritanya saya kerja di dunia entertain, di musik. Saya kerja 1 tahun lamanya di situ, terus juga bergaul sama teman-teman, baik itu cewek, cowok, dan lain sebagainya. Setelah itu saya 1 tahun lamanya saya lancar-lancar aja, tapi mau nginjak ke 2 tahun, saya merasakan hal yang kurang wajar. Ketika saya habis pulang kerja, saya sebutkan di Asia Afrika, saya menuju kosan. Setelah itu saya tidur sekitar jam 2 malam. Ada yang memanggil nama asli saya, sedangkan yang tahu nama asli saya itu cuman sedikit di Bandung itu, hanya teman dekat saja. Pada saat itu sontak saya lagi tidur, diketok terus dipanggil nama asli saya. Kebangun dong, dibukalah, katanya. Risa gitu. Sorry, ini bukan nama aku sebenarnya. Risa, katanya. Oi, kataku bilang. Aku buka karena dikunci. Pas dilihat, gak ada seorang pun di luar sana yang terlihat gitu kan. Sedangkan itu udah jam 2-an lebih sedikit. Setelah itu saya ngelamun dan mengingat apakah itu mimpi atau bukan. Dari saya bangun sampai ngebukain pintu itu mungkin ada jeda waktu 1 menit kurang. Sedangkan posisi kosan saya itu ada di lantai 2, dan di lantai 2 itu kebetulan tidak ada penghuni siapapun selain saya. Dan kosan saya itu toiletnya di luar. Sangat tidak mungkin kalau ada orang yang memanggil terus dia turun tangga, sedangkan tangganya itu sangat curam dari papan. Jadi sangat kedengaran sekali kalau misal ada yang turun gitu atau lari. Pada saat itu saya nggak ambil pusing karena saya ngantuk, saya tidur lagi. Pas besoknya nggak tahu kenapa pusing, badan anget, tapi aku cuman minum obat warung karena mungkin aku kecapean atau kelelahan gitulah. Singkat cerita, aku kerja lagi, ya kan? Aku kerja lagi, ketemu banyak teman-teman saya. Aku ingat ini setelah kejadian ya. Aku flashbacknya inget itu. Ada yang ngasih makanan, sedangkan orang itu terkenal sangat pelit, tidak pernah mengeluarkan makanan atau ngejajanin orang-orang di sekitar. Pada saat itu kita lagi nongkrong di sofa, dikasih makanannya basreng. Aku kan seneng basreng, dimakan lah. Dari kejadian itu aku pulang bukan bermimpi, ada lagi yang memanggil seperti waktu kemarin itu tepatnya jam 2 dengan waktu yang hampir sama, jam 2 lebih. Itu setelah aku tidur. Risa gitu, Risa. Aku bangun langsung buka pintu dan aku kan sontak kan langsung langsung buka pintu kamar. Lagi-lagi nggak ada wujud dan memang tidak ada siapa-siapa. Yang aku rasain ya angin malam aja gitu kan, gede. Nah, habis itu saya berpikir berarti yang kemarin itu bukan halusinasi atau bermimpi,
itu kenyataan, tapi asalnya dari mana, tuh siapa yang memanggil asli nama aku gitu. Habis itu aku tidur, gak lama kemudian badan aku pada sakit. Habis sakit aku teringat, entah teringat sama apa, yang jelas aku tuh bener-bener yang namanya sedih, sesedih-sedihnya, dan aku menangis di situ. Dari situ aku nggak tahu, perasaannya tuh campur aduk gitu. Pokoknya yang di situ tuh nangis, yang bener-bener histeris nangis, tapi aku nggak tahu nangisin apa sebenarnya. Tapi sedih, rasa sedih itu muncul gitu. Setelah itu besoknya aku nggak masuk kerja dong. Setelah 3 hari seperti itu dan mimpi hal yang sama, didatangi nenek-nenek pakai iketan pisang, gedebok pisang, tapi yang udah kering diikat. Di situ dia tapi telanjang dada, pakai BH zaman dulu warnanya coklat, pakai samping, jadi udah kelihatan sama dada atas kelihatan. Dia pakai bra zaman dulu yang ada kancingnya. Nenek-nenek itu tertawa tapi tidak ada suara, cuman menyeringai aja, bawa tongkat, senyum tanpa ada suara. Dan setelah 3 hari berturut-turut itu mimpi itu. Setelah itu saya coba ke dokter, karena saya juga dituntut ada kerjaan dong, aku harus ke dokter. Nah, ke dokternya juga bukan dokter umum, tapi langsung ke spesialis rumah sakit ternama. Sorry, bukannya sombong, tapi memang benar. Nah, aku kesana, terus dibilang, oh kecapean, obat memang dikasih, dan dokter bilang saya cuman kecapean, coba istirahat. Nah, dikasihlah izin 3 hari kan, dikasih surat dokter, biar saya nggak masuk kerja. Setelah itu, setelah 1 minggu nggak ada perubahan, jadi minum obat dari dokter, bukannya sembuh, tapi jantung sama keringat keluar gitu. Nah, setelah itu teman saya, staf di sana berkunjung, kenapa nggak kerja, kenapa ditelepon nggak diangkat-angkat. Setelah itu aku bilang, aku juga nggak tahu, aku sadar tapi disebut panas juga enggak, disebut pusing juga kayak gimana gitu loh. Pokoknya kaki saya ke lantai itu kayak ngambang, kayak hambar aja. Apa yang aku lamunin, apa yang aku pikirin itu aku nggak tahu. Terus seperti itu, makan sampai aku tuh benar-benar pipi yang tadinya cabi sampai kelihatan tirus. Itu 1 mingguan. Pas ke 8 harinya, temen aku itu, staff itu bilang, menawarkan jasa, gimana kalau kamu diurus di ibu saya di daerah dekat Sumedang lah, di Tanjung Sari tepatnya. Aku diurus di sana, ya mohon maaf nih, aku ngeluarin budget lah untuk itu, karena kan dia tuh ngerawat dan makan segala macam, aku ngeluarin budget buat itu semua. Terus beberapa hari aku di sana, 2 hari aku di sana nyaman karena dingin, tapi mimpi yang dikontrakan itu udah seminggu itu masih berlanjut ke 9 harinya itu, walaupun aku udah pindah kamar, udah pindah lokasi. Setelah itu nggak tahu kenapa aku bilang ke ibunya yang temen saya, Bu, di sini ada punya Pak Haji nggak atau Ustadz nggak yang bisa melihat sesuatu gitu. Dan ibu itu bilang ada. Ya, ibu juga sebenarnya mau bilang sama Neng, dia bilang, manggil saya Neng, mau bilang atau mau menyarankan ke Neng gimana kalau dibawa aja, soalnya ibu semalam melihat Neng jalan ke dapur ngambil makanan. Kan ibunya siangnya masak sayur kacang kan, katanya mau ngambil sayur kacang. Nah, ibu maksudnya mau mengambilkan gelas yang ada di kamar saya, kan kamarnya itu pakai gorden, nggak ada pintu. Kata ibunya, pas dibukain gorden ternyata aku ada di kamar lagi tidur. Nah, dari situ aku bilang, masa sih Bu? Iya, kata ibunya. Mau dikasih saran ke orang pintar takutnya nggak enak gitu kan. Untungnya aku ada
ngebahas pembicaraan itu, dan ibu itu ngasih saran. Di belakang ada ibu-ibu, tapi aku pikir ya sudahlah, ini buat pengobatan dan buat kebaikan aku juga. Akhirnya aku ikutin ke sana, nggak jauh lah, ada 150 meter dari situ, masuk ganggang, duduk di situ. Si ibunya tuh yang aku kelihatan tuh udah tua, terus abdas dulu, terus aku suruh duduk. Dia tahu dong apa yang aku rasain. Terus ibu itu juga langsung kayak, sebentar, coba ibu minta megang kepala aku. Ya udah, aku kasih kepala aku kan. Terus ibunya itu bilang, aduh, ini penyakit kiriman dari temen atau rekan kerja kamu sendiri. Hah? Kataku. Iya. Oke, kita buka, katanya. Ini dari siapa? Tapi janji kamu gak boleh dendam, kamu gak boleh ngembaliin ini semua gitu. Oh iya bu, aku cuman ngangguk dan bilang iya aja, ngikutin apa yang menurut ibunya itu baik buat saya. Setelah itu ibu itu kesurupan, tapi bukan bahasa Indonesia atau bahasa Sunda, bukan, tapi kayak orang Dayak. Iya, kayak gitulah katanya ibu itu dari pedalaman sana gitu. Dan aku berpikir aku nggak punya orang Dayak atau orang-orang pedalaman sana. Nah, pas dia bilang ini ada nih keturunan orang sana, katanya, teman kamu pendek, ada karangnya, rambutnya panjang, badannya gempal, agak gemuk tapi nggak terlalu gemuk. Aku langsung kepikiran ke si itu gitu, teman aku. Kamu keracunan ya katakanlah santet ini tuh pas kamu mengkonsumsi makanan yang seharusnya itu kamu nggak konsumsi. Aku langsung inget dong, dan memang bener orangnya itu pendek, semok, ada karangnya, ada tai lalatnya, dan dia ngasih makanan sama aku. Setelah itu aku nggak bilang namanya, aku cuman terdiam dan mungkin dia gitu kan. Kalian tahu nggak apa yang terjadi setelah itu?